aku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-25. Udah episode terakhir aja nih ya. Seperti yang aku bilang di previewnya, episode ini nggak kaleng-kaleng. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah kebayang 1 menit bisa nentuin nasib seluruh dunia? Di episode terakhir Ultraman Omega, 1 menit itu benar-benar jadi garis tipis antara bumi yang selamat atau musnah bareng-bareng. Dan yang bikin menarik, bukan Ultraman dulu yang maju paling depan, tapi Kose yang maju duluan. Di video kali ini kita bakal bahas kenapa episode 25 Ultraman Omega ini bukan cuma soal monster lawan Ultraman, tapi soal pilihan hidup, keberanian, dan masa depan semua makhluk hidup. Mencapai puncaknya saat Zomera berevolusi makin cepat dan mulai mengancam seluruh umat manusia. SCT dan NDF akhirnya menggabungkan semua teknologi yang mereka punya untuk satu operasi terakhir. Kose berjanji melindungi apa yang Sorato tinggalkan dan masuk ke pertempuran paling berbahaya sepanjang series ini ya. Di saat yang sama, Omega berdiri di tengah kehancuran dunia, memandang masa depan yang belum jelas arahnya. Dengan Zomera yang melepaskan beam mirip Kairuga. Dari sini terungkap fakta penting. Zomera punya organ penyimpanan energi KN-102. KSCT sadar ini celah satu-satunya. Organ ini lemah terhadap laser. Masalahnya, waktu hampir habis. Aktivitas kaiju di seluruh dunia melonjak drastis. Kalau Zomera tidak dihentikan sekarang, dunia benar-benar tamat. Laser vital pun dikerahkan. Senjata ini bukan senjata biasa. Laser hanya bisa ditembakkan selama 1 menit aja. 1 menit ini jadi taruhan masa depan umat manusia. Saat laser mengenai tubuh Zomera, suhu tubuhnya naik tajam. Harapan sempat muncul, tapi belum sempat bernapas lega, gelombang otak Zomera mengacaukan sistem. Operasi yang tadinya rapi berubah jadi kekacauan total. Di tengah kekacauan itu, Kose menghilang. Ya sempatlah. Si Ayumu panik. Sampai akhirnya terungkap bahwa Kose berada di puing-puing laser vital yang sudah rusak. Tanpa disuruh siapapun, ia memilih mengambil alih kendali manual. Ia menyambungkan baterai dan unit laser sendiri. Tapi Kose menyuruh Sayuki untuk mengomandonya. Ya, Sorato mendengar suara Kose ya, kalau dia bacot ya. Percakapan itu menjadi salah satu momen paling emosional di episode ini. Omega menyebut manusia lemah, hanya objek observasi aja, bisa dihapus demi stabilitas kosmik. Sifat Sorato ini muncul ya, dan Sorato itu menolak keras. Ia percaya manusia bisa menciptakan masa depan yang damai. Di titik ini Sorato berhenti ragu. Ia menyebut namanya sendiri dan mengakui jati dirinya sebagai Ultraman. Momen ini benar-benar sangat krusial ya. Sangat-sangat mengacu adrenalin kita. Ya, Sorato berubah menjadi Ultraman Omega dengan energi yang belum kita pernah lihat sejauh ini. Pada saat laser vital itu ditembakkan, Zomera ini kan sempat ya mau menyerang si Kose. Tapi untungnya dilindungi oleh Sorato, yang dimana membuat mereka berdua mokat ya. Aku tarik kata-kataku yang mungkin tidak terjadi ya. Tapi di sini agak melenceng nih teori para fans ya, bahwa sebelum Sorato dan Kose itu menyatu, mereka sempat flashback lah apa yang mereka lakukan sejauh ini, apa yang telah terjadi lah ya. Dan si Sorato dan Kose ini tidak mau berakhir sampai sini saja. Dan Sorato memberikan cahayanya kepada Kose, dan mereka berubah bareng. Dan
itu menjadi momen paling epic ya. Dan pertempuran dilanjut dan itu momen benar-benar krusial. Firasatku kemarin benar-benar terjadi kalau ini menjadi epic ya. Wow. Sempatlah beberapa armor digunakan oleh Kose ataupun Sorato ya untuk meningkatkan ability-nya. Ya, dengan koordinasi Sorato dan Kose, serangan Omega Kosen dikerahkan, yaitu salah satu momen epic, tapi nggak se-epic di Ultraman Z ya. Tapi itu benar-benar ya, Sorato dan Kosen bareng, gimana tuh Kalian tidak kepikiran ya? Tapi pesan dari cerita Ultraman Omega ini tersampaikan ya, bahwa makhluk Omega ataupun Sorato yang statusnya ini alien dan Kose sebagai manusia bisa saling menjaga. Ya, pada akhirnya Zoomera tumbang dan sayangnya ya, Sorato tidak kembali. At least kata lain, Sorato kini hidup di tubuhnya Kose. Dia tidak punya human form lagi ya. Tapi bisa aja Omega ini menjadi human form lagi sebagai Sorato. Nah, pada akhirnya aktivitas kaiju di seluruh dunia langsung mereda. Dunia selamat, tapi jelas semua tidak akan kembali seperti dulu. Tidak akan kembali ini seperti apa bang? Ya seperti Sorato dan Kose itu hidup berdampingan ya. Karena sekarang kan mereka menyatu, bukan menjadi dua belah ya. Tapi kesadaran Sorato itu masih ada ya, itu kuncinya. Ya, itu adalah alur cerita dari Ultraman Omega episode ke-25. Gimana nih sejauh ini pendapat kalian secara series ya? Series Ultraman Omega ini gimana? Dari episode 1 sampai 25 secara keseluruhan. Ya, aku akan memberi rating tapi di akhir video ini ya, yang menurutku itu adalah ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin penting dari episode terakhir Ultraman Omega. Ancaman utama di episode ini bukan berasal dari emosi atau kebencian, tapi dari cara pandang kosmik yang memegang logika penghapusan. Kehidupan hanya dinilai dari dampaknya terhadap stabilitas. Jika dianggap mengganggu, maka layak dimusnahkan. Pola pikir inilah yang mendorong eskalasi ancaman ke level global, karena semua makhluk bisa diperlakukan sebagai variabel yang bisa dihapus. Konflik dengan Sorato bukan benturan dua versi Omega. Ini benturan antara prinsip kaku tanpa empati dan pilihan pribadi Sorato sebagai individu. Sorato tidak menolak logika ini karena salah data, tapi karena ia memilih nilai yang berbeda. Ia percaya kehidupan tidak bisa ditentukan hanya dari sudut pandang kosmik atau sebagai space gazer lah ya. Sorato itu ingat bahwa dia adalah space gazer, tapi kepribadian Sorato itu ada pada diri Omega ya. Jadi Omega yang asli nih, yang belum ada ingatan sama sekali dengan makhluk bumi, itu jadi berbeda Mbak. Tapi kepribadian Sorato di sini kembali. Ya seperti ceritanya si Will lah ya di episode 40-an. Itu epic moment itu dimulai dari situ ya. Pada saat kepribadian Sorato itu kembali muncul dari Omega. Sorato percaya kehidupan tidak bisa ditentukan hanya dari sudut pandang kosmik. Disinilah garis pemisah yang jelas antara pendekatan observasional dan jalan yang dipilih Sorato itu sendiri. Laser vital adalah simbol batas kemampuan manusia. Teknologi paling canggih yang dimiliki KSCT ataupun NDF hanya diberi waktu 1 menit aja. 1 menit ini menjadi garis tipis antara dunia yang selamat atau hancur. Saat laser mengenai Zoomera, harapan sempat muncul sebelum sistem kacau dan eskalasi darurat diperintah.
Di titik inilah Kose mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Saat semua orang mundur, ia justru maju. Ia tidak bicara soal keberanian atau pengorbanan besar. Kose hanya ingin melindungi orang-orang yang berarti baginya. Keputusan ini menegaskan bahwa manusia biasa tetap punya peran besar di momen paling menentukan. Ya, di sini adalah kalau Kose bicara, Sorato, kamu pasti dengar ini. Itu titik awal momen epic yang terjadi di episode 25 ini. Sorato memang pernah hidup sebagai space gazer, seorang pengamat yang menjaga jarak dan mencoba memahami kehidupan tanpa ikut campur. Ingat, tanpa ikut campur. Namun sikap ini bukan sifat asli Sorato ya. Oh, Bang, kok Sorato? Karena Omega itu punya dua kepribadian. Satu space gazer, satunya Sorato. Jadi bisa dibilang kalau kita punya dua kepribadian yang tidak ingin membantu itu muncul ya, tapi kepribadian ingin membantu itu juga muncul secara bersamaan. Jadi seperti kalau series Kamen Rider itu build lah ya antara si Sento dan juga Katsuragi Takumi. Mereka itu dua kepribadian yang berbeda ya. Yang satu idealis dan satunya heroik. Itu bisa kita lihat di Sorato saat ini. Ya, tapi kepribadian Sorato itu menang ya lah melawan kepribadiannya Omega sebagai space gazer. Nah, karena sikap itu bukan sifat asli Sorato, tapi melainkan fase pencarian Sorato sebagai individu. Kepribadian Omega ini kelirunya ketika menganggap sikap observasi itu sebagai kebenaran mutlak. Nah, keputusan Sorato ini lahir bukan karena ia menolak jati dirinya, tapi karena ia akhirnya memahami siapa dirinya. Saat Kose mempertaruhkan nyawa, ia sekarang bukan pengamat kosmik. Ia pelindung yang memilih berpihak. Zomera akhirnya dikalahkan. Aktivitas kaiju di seluruh dunia akhirnya mereda ya. Dunia selamat. Namun episode ini sengaja tidak menutup cerita dengan kemenangan yang euforia. Ada kekalahan yang terasa, ada luka yang tersisa. Ada kesadaran bahwa apa yang terjadi hari ini akan mengubah dunia selamanya. Kose selamat, tapi Sorato menghilang ya dari sudut pandang Kose. Tapi Kose sadar ya lah kalau Sorato ini hidup di dalam dirinya. Ultraman tidak selalu tinggal bersama manusia. Ia datang saat dibutuhkan, lalu pergi ketika manusia harus belajar berdiri sendiri. Kemenangan ini terasa pahit sekaligus perlu, karena dunia harus melangkah tanpa bergantung sepenuhnya pada Ultraman. Tapi ya, aku harap di series kedepannya kalau ada callback Omega, itu yang dimunculkan itu mereka berdua, Kose dan Sorato. Kenapa bang? Karena mereka itu adalah duo yang tidak bisa dipisahkan sejak awal episode ya. Itu menurutku sendiri. Jangan dibanding-bandingkan dengan pendapat orang lain lah. Kalau kalian punya pendapat sendiri, bolehlah tulis di kolom komentar juga. Pasca pertempuran, dunia mulai bergerak ke arah yang berbeda. Organisasi internal baru dibentuk dengan fokus hidup berdampingan dengan kaiju. Bukan lagi memusnahkan, bukan hanya bertarung. Ini menandai perubahan besar dari cara berpikir lama umat manusia. Perubahan ini bukan keputusan mudah dan tidak langsung diterima semua pihak. Ada ketakutan, trauma, dan rasa tidak percaya yang masih tersisa setelah kehancuran yang besar. Namun justru disinilah makna akhir cerita ditegaskan. Masa depan tidak dibangun dari kepastian, tapi dari keberanian untuk mencoba memahami dan hidup bersama. Tidak semua orang setuju dengan arah ini. Ada yang menganggap koeksistensi hanyalah mimpi, tapi harapan tetap ada ya.
Jika manusia bisa menerima Ultraman sebagai teman, maka kaiju pun mungkin untuk dipahami. Ya, di sini Kosei menganggaplah kalau Sorato ini dinginlah sifatnya ya. Tapi itu adalah kebohongan belaka ya. Sorato diyakini masih mengawasi dari kejauhan. Itu adalah ungkapan Kosei kepada Ayumu ya, yang sebagai saksi masa depan yang sedang dibangun. Episode terakhir Ultraman Omega menegaskan bahwa inti konflik bukan mengalahkan Zomera, tapi memilih sikap terhadap kehidupan. Zomera percaya penghapusan adalah solusi. Sorato dan Kosei membuktikan bahwa masa depan dibangun lewat pilihan untuk melindungi dan berjalan bersama. Kemenangan ini tidak menutup semua konflik ya, tapi membuka harapan. Manusia, kaiju, dan alien masih punya peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Selama mereka mau memilih koeksistensi, bukan pemusnahan. Ya, itu adalah kesimpulan dari Ultraman Omega episode terakhir ya. Gimana nih menurut arek-arek episode ini ya? Menurutku sih epic ya. Sejak kepribadian Sorato itu kembali muncul kepada Omega, itu benar-benar sangatlah epic karena dua kepribadian ini saling tolak belakang ya. Karena Omega itu yakin bahwa ia hanyalah Space Gazer, tapi Sorato punya pandangan lain bahwa dia adalah sebagai pelindung umat manusia buat sekarang ya, bukan Space Gazer lagi. Itu momen paling krusial dalam episode ini. Untuk rating keseluruhan episodenya atau keseluruhan series Ultraman Omega ini ku beri 9,8/10 ya. Karena dari sudut ceritanya pada awal konsepnya ya, yang ku ketahui script writernya itu bilang kalau ini adalah eskalasi antara manusia dan juga alien. Pesannya itu tersampaikan di seluruh episodenya ya. Apalagi di episode 24 sebelumnya. Itu kan biasalah dalam pertemanan ya. Tapi di episode 25 ini diselesaikan secara baik dan dibungkus ceritanya secara keren ya. Ya, untuk flashbacknya itu juga mengingatkan kita lagi momen-momen Kosei bersama Sorato juga ya. Dan momen ketika Kosei tidak mau berhenti di situ saja. Sorato pun begitu. Jadi Sorato itu memberikan cahayanya kepada si Kosei. Nah, teori para fans juga kan setelah cahaya ini diberikan kepada Kosei, Omega itu setelah bertarung itu menghilang. Tapi di episode ini malahan kebantah ya itu teorinya. Karena si Sorato itu masih ada tapi dalam tubuh si Kosei sebagai human hostnya sekarang ya. Begitu saja, cukup panjang ya untuk bahas satu cerita episode terakhir dari dalam sebuah series ya. Tapi ya bukan cuma itu, aku harap kedepannya kalau Omega comeback ke dalam seriesnya, Sorato itu ada, dalam arti Sorato itu berpisah kembali ke human formnya, bukan di dalam si Kosei. Itu aja ya. Kalau menurut kalian, kalau Omega comeback gimana nih menurut pendapat kalian? Kalau pendapatku sih gitu, maunya si Kosei sama Sorato itu ada, bukan suaranya aja yang kembali ya. Seperti di akhir scene ini kan ada scene di Sorato itu cahaya dan ada bentuknya si Sorato. Nah, mauku itu seperti itu ya. Kalau maunya kalian gimana? Atau pendapat kalian nih gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Boleh juga tulis rating kalian di kolom komentar juga ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.